Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Panji 46. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tutorial cara membuat pupuk organik cair atau POC dari sampah organik. Oke, kita berangkat dari unit pengolahan sampah Karang Taruna, Desa Pepetan, Kecamatan Tonjong. Di sini kebetulan kami dalam pengolahan unit sampah ini telah mengikuti lomba dari OKP Pemuda Berprestasi se-Kabupaten Brebes, dan kami telah mengajukan bagaimana cara pembuatan POC untuk pengolahan sampah. Alhamdulillah, dari lomba yang kami ikuti, kami mendapatkan peringkat 1 tingkat Kabupaten Brebes di lomba OKP Berprestasi. Nah, ini sekedar kami unggah dokumen-dokumen kami pada waktu penerimaan hadiah di kabupaten. Adapun kami dalam pembentukan POC tersebut, kami menggunakan deklot pengaplianan pada tanaman pora. Ini kebetulan usia 1,5 bulan dari bibit katak, isi 300. Alhamdulillah sangat bagus dalam pemakaiannya. Yang kedua, kami dari rekan kami dengan perkebunan melon. Kebetulan ini melon di belakang rumah. Ini daunnya kelihatan tebal-tebal sekali dan batangnya pun cukup besar-besar, dan alhamdulillah ini hasil memenuhi standar supermarket. Dan ini kebetulan beliaunya itu sekaligus sebagai pembimbing kami juga untuk memberikan masukan-masukan tentang formula pembentukan POC. Ini beliaunya kebetulan sedang berbincang-bincang dengan kami. Alhamdulillah banyak masukan-masukan yang dia berikan. Perlengkapan yang kami miliki itu beberapa tong sampah. Ini kebetulan cukup banyak, ratusan, dan ini untuk tong sampah organik menampung bahan-bahan untuk difermentasi dari bahan sampah organik. Yang kedua, ini kami memiliki 2 komposter besar yang isinya 2000 liter masing-masing, dan kami ini yang selalu kami gunakan untuk memproduksi POC, termasuk untuk kemarin yang dilombakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tutorial ini kami akan menggunakan komposter sederhana yang kemarin kita buat, ya. Ini isi 200 liter. Ini kami sengaja untuk dekat dengan tunan untuk mempermudah pengaplikasiannya. Ini bisa kita lihat, ini isi 200 liter dari barang-barang bekas yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Yang pertama, kita menggunakan bahan kohe kambing karena kandungannya itu adalah NPK-nya itu cukup tinggi untuk pertumbuhan daun dan batang. Sabut kelapa, ini kebetulan sabut kelapa kandungannya KCl-nya cukup tinggi sehingga untuk mencegah kerontokan buah dan merangsang tumbuhan. Terus nasi sebagai aktivator, nasi basi untuk mempercepat pembusukan dan pembentukan POC. Nah, ini batang pisang karena memiliki kandungan NPK sekitar 7,74%, yang bagus untuk pembentukan batang dan pembuahan perangsang buah. Daun-daunan bisa dari kering ataupun basah karena ini banyak mengandung nitrogen yang cukup tinggi untuk perangsang pembentukan daun-daun yang baru. Dan ini kami gunakan starternya itu E4 dan molase atau tetes tebu. Ini E4 nanti kita campur dengan air beras, air cucian beras sebanyak 5 liter. Kita aduk dan kita diamkan sekitar 2 jam. Ini kita coba air cucian beras. Langkah pertama, sekitar 5 liter ini kita campur dengan E4. Ya, ini E4 bentuknya seperti ini. Kita campur E4 sekitar 100 ml. Kita kasihkan, kita pakai tutup atau pakai filling juga bisa, sekitar 100 atau 150 ml.
distribusinya nanti biar bakteri-bakteri pembusuk itu cepat aktif, kita gunakan tetes tebu sekitar 200 ml. Jadi nanti kita aduk merata, kita biarkan paling sedikit 2 jam. Nanti sambil menunggu bahan-bahan organik kita susun di tempat komposter. Ini sekitar ini ya. Kita aduk, usahakan merata. Nah, ini kita lihat sudah merata ya. Kita biarkan dan kita langsung coba proses memasukkan bahan-bahan organik. Pertama dari sabut kelapa, ini kandungannya KCl untuk merangsang pertumbuhan buah dan mencegah kerontokan. Ini cukup tinggi karena sabut kelapa itu kandungannya luar biasa KCl-nya. Terus berikutnya adalah daun-daun, ini kandungan nitrogen yang sangat tinggi untuk merangsang pertumbuhan daun biar cepat tumbuh daun. Kita bisa gunakan daun yang basah maupun yang kering. Perbandingannya adalah 1:1:1. Terus kohe kambing itu kandungannya juga NPK nya cukup tinggi, ini untuk mempercepat pertumbuhan batang dan daun. Nasi sebagai aktivator untuk mempercepat terbentuknya POC atau untuk pembusukannya itu biar lebih cepat. Lalu batang pisang ini fungsinya itu untuk pembentukan bahan batang, juga untuk perangsang karena NPK nya itu kandungannya 7,74%. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan batang. Insya Allah nanti batang kita lebih gede dengan menggunakan ini. Kemudian sampah dapur juga bisa kita ikutkan, yang penting plastiknya itu dibuang, diratakan, nanti satu persatu itu bersap, diratakan sampai rata ke atas. Nanti ini formulanya 1:1 dan 1:1, dan ini harus merata terus bersap. Daun kohe kambing ini merata biar nanti pembusukannya bisa merata dan terjadi pembentukan POC yang sempurna. Kita masukkan lagi bahan yang lain seperti batang pisang, ini sangat bagus untuk pembentukan batang dan perangsang buah. Setelah rata baru kita siram dengan E4 dan tetes tebu yang sudah kita diamkan 2 jam. Kita ratakan biar pembusukannya itu merata dan terjadi pembentukan POC yang sempurna. Nah, kita ratakan dulu sampai merata. Kita pastikan sudah merata. Setelah merata baru kita tutup, jangan sampai ada udara masuk. Ini proses pembentukan POC itu paling cepat 21 hari. Nanti setelah 21 hari baru kita lihat POC sudah sempurna dan bisa kita aplikasikan untuk penyemprotan maupun penyiraman tumbuhan. Ini coba, ini setelah 21 hari, ini hasil POC ini seperti ini. POC ciri khasnya adalah berbau harum, itu terjadi pembentukan yang sempurna dan bagus. Nanti bisa kita semprotkan ataupun kita siramkan dengan pencampuran air 1:10 atau 1:5 juga bisa. Demikian pembentukan POC yang kami suguhkan, dan ini sekedar tambahan. Ini kami mempunyai metode untuk memproses pemaksimalan kandungan dan fungsi POC yang biasanya setelah dari para rekan-rekan dari pembentukan POC seperti yang pertama tadi langsung diaplikasikan, kami mempunyai sistem sendiri untuk
memaksimalkan fungsi POC. Bisa nanti kita lihat di tutorial berikutnya. Ini cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.